kita. Biarlah tangan Tuhan boleh menyertai kita. Kita akan memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Mazmur 46 ayat 2-3 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, dan sekalipun ribut dan berbuih air-airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari memandang kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan tempat yang maha tinggi, Dia Raja segala raja yang ada di agung.
Tuhan mau melihat kami, datang kepada Tuhan. Terima kasih. Sebagaimana sesuai dengan firman, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memberkati kami yang sudah hadir, memberkati juga bapak-bapak ibu saudara yang dalam perjalanan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kau serahkan seluruh rangkaian di mana kami pagi hari ini di dalam tangan Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan itu saudara duduk. Dalam kehidupan kita tentunya kita sebagai manusia yang berdosa, banyak dosa dan salah kita. Begitu kita berada kita mau mengaku dosa kita melalui bersama kita menyanyikan pujian. Ya Tuhan, ingat kita adalah Kau ingat adalah tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Urapi kami dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan kami, pulihkan kami semua, kuduskan kami dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan ini kami sembuhkan yang mengaku. Terima kasih Tuhan, Engkau melupakan kami dan Engkau tidak mengingat kami atas setiap dosa yang telah kita perbuat. Terima kasih Tuhan, walau dosa kami merah bagai kesumat, Engkau menjadikan kami putih seputih purba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Dan Kau lupakan dirimu.
akan semua menjadi putih seperti bulu domba. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini mari bersama kita akan melihat firman Tuhan sebagai berita anugerah. Terdapat dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari bersama kita bacakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kuasa dari Raja yang mulia, dari Tuhan Yesus Kristus, untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Dengan sukacita mari kita naikkan pujian ini. Diberi kuasa kepada dunia. Jumpa
pengakuan iman rasuli tanpa terburu-buru, dengan tegas kita mengakuinya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Vos sing sancti, genere terfugo, quanta gente Gesù, vos sing voce resuscito, sancti tutus sonse, in santificandi, iotum Maria sosa, sae Pilatus social soman, peti justitia, sosa mancha, siam sai incien, di santien sonse, sofugo sentien, 叫开通土佛上帝的永远，将来必从你们人审判活人死人。我信圣灵，我信圣的同在合一，我信圣的相同，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Mari silakan duduk. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Soalnya Dayang. Segala perkara dapat berlaku di dalam pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Di dalam Dia yang memberi
takut, kami tidak perlu khawatir di dalam kami menjalani kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau yang memberi kekuatan. Kami tahu segala perkara akan kami bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong kami, mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, apa yang ingin untuk Engkau kami lakukan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh sama-sama kembali beribadah dan juga belajar akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita melihat satu tema, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita akan sama-sama melihat satu ayat dari Perjanjian Baru, Filipi pasal yang keempat ayat 13. Kita buka Filipi pasal 4 ayat ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13 boleh kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ya di sekitar tahun 2017 di India, ada sebuah kisah bagaimana seorang ibu yang sudah tua didapati jatuh dari teras di gedung tempat tinggalnya, apartemennya ya. Dan kemudian setelah ada orang yang menemukan anaknya dihubungin ya, lalu anaknya menangis, merasa kehilangan, lalu diserahkan kepada polisi untuk memeriksa, dan sesudah itu ya udah ya dikubur, berlalu begitu seperti orang yang meninggal begitu seperti biasa. Dan kalau kita melihat di sini, ketika suatu hari setelah sekitar waktu berjalan 3 bulan, di kantor polisi itu ada sebuah surat kepada kantor polisi yang menunjukkan bahwa mengatakan bahwa kasus yang pada itu yang terlihat wajar ya, terlihat memang itu ibu tua jatuh begitu, itu dikatakan polisi diminta untuk menyelidiki kembali. Nah kemudian polisi itu menyelidiki kembali, mereka memeriksa CCTV dari apartemen itu. Meskipun beberapa tempat tidak ada CCTV, tetapi mereka mendapati yang seperti di ujung di gambar itu ya, seorang ibu tua itu yang dikatakan sudah mengalami pendarahan otak dan dia susah untuk berjalan. Kalau dia berjalan itu keseimbangannya labil. Didapati anaknya itu yang bernama Sandi, memiliki posisi yang cukup tinggi ya, memiliki hal-hal yang cukup direspek oleh masyarakat, sedang apa ya, menyeret bahkan. Si ibu tua ini sebetulnya nggak akan bisa berjalan dari dalam apartemennya ke dalam teras yang dikatakan dia jatuh. Didapati di bagian tangga ini anaknya yang bernama Sandip ini sedang menyeret ibunya. Jadi ketika Sandip ini kemudian dipanggil oleh polisi, ditanya begitu ya, dan akhirnya Sandip mengakui bahwa sebenarnya dia tahu, katanya mereka itu sedang ada bikin suatu acara apa sama ibunya di teras ya. Lalu ibunya meminta anaknya ini kembali ke rumah mengambil sesuatu barang. Dan ketika dikatakan si Sandip ini sedang masuk ke apartemennya, si ibu ini terjatuh. Tetapi ketika polisi mendesak lagi menanyakan hal-hal detail apa yang terjadi, dan akhirnya Sandip ini mengakui bahwa sebetulnya memang dialah yang jatuhkan ibunya, ya, mendorong ibunya dari teras itu. Kenapa? Karena dia katakan, saya sudah tidak tahan lagi. Kehidupan saya dirasa berat, masalah keluarga saya banyak, secara ekonomi juga sedang susah. Biaya ibunya ini yang sakit, yang harus berbaring, harus memerlukan perawatan secara ekstra. Saya tak ada waktu. Secara pemenuhan kebutuhan dan pengobatan untuk ibunya ini juga biayanya besar. Sehingga dia setiap hari demikian dia katakan dia tidak tahan lagi. Ya, sehingga dia bagaimana caranya untuk bisa mengakhiri semua penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihatin ya kehidupan kita manusia, seringkali hidup kita memang berat, seringkali hidup kita itu memang banyak dengan masalah. Rasanya masalah satu datang, masalah gak cukup satu, ada dua, ada tiga, dan semua bahkan suatu waktu itu bisa berjibur menjadi satu. Rasanya kita ini mau berseru, mau berteriak, nggak tahan begitu ya. Hidup kita rasakan berat. Tetapi sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan, kalau kita juga perhatikan di khotbah minggu lalu, yang
yang dikatakan berjalan menurut kehendak Allah, kita mencari akan kehendak Allah. Bagi kita yang mau berjalan bersama dengan kehendak Allah, sesungguhnya Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin kita. Ya, sehingga apa yang ayat kita katakan pada pagi hari ini sama-sama, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya, kita akan sama-sama telah untuk setiap kata katanya di dalam ayat ini. Yang pertama kita lihat segala perkara. Di sini dikatakan segala perkara. Segala perkara berarti semua perkara. Segala hal-hal yang terjadi. Mau itu hal kecil, mau itu hal besar, mau hal itu yang menyusahkan atau hal yang membuat kita senang dan sukacita, segala sesuatu yang terjadi, perkara besar ataupun kecil, ya. Terkadang kita pikir, oh Tuhan itu kalau ngurusin semua manusia sedunia mungkin dia akan sibuk dan kayak layaknya Tuhan hanya mengurusi hal-hal yang besar. Enggak, Bapak Ibu. Termasuk perkara yang kecil sekalipun, termasuk perkara yang mungkin dianggap remeh oleh manusia dan kita pikir nggak penting. Suatu hari saya kepingin makanan yang dari tempat asal saya, gitu ya, dari Semarang, Jawa Tengah. Saya posisi di Karawang, Jawa Barat. Ya udah, kepingin aja ya Bapak Ibu. Itu hanya terbersih sebagai suatu keinginan. Karena juga tempatnya kan jauh. Namanya juga kepingin, kadang kalau kita jauh di keluarga itu kan kepingin masukkan makanan yang dulu gitu ya. Suatu kali langsung tiba-tiba setelah itu ada jemaat datang. Katanya ini bawa oleh-oleh, saya sedang dari tempat Semarang itu gitu ya, memberikan oleh-oleh makanan ini yang saya kepingin itu, Bapak Ibu. Lucu kan? Jemaat itu pun pergi ke sana, saya nggak tahu, tetapi Tuhan kirimkan apa yang saya ingin, yang nggak terbersih dan istilah, ya udah cuma kepingin biasa, tetapi rasanya Tuhan sedikit bercanda, tapi di sana juga mengatakan Tuhan tahu gitu ya. Tuhan mengerti apa yang kita inginkan, Tuhan mengerti apa yang kita pikirkan. Hal kecil sekalipun itu sebetulnya Tuhan peduli sama kehidupan kita. Apalagi hal-hal yang besar, apalagi hal-hal yang perkara yang kita anak Tuhan itu masalah yang besar, pasti Tuhan akan kita lihat. Tuhan akan turun tangan dan peduli sama kita, betul? Perkara sehat ataupun perkara duka, hal-hal yang istilahnya nggak cuma perkara kalau kita susah, kita punya masalah baru kita bisa bawa kepada Tuhan. Enggak, segala perkara, mau senang ataupun susah, itu Tuhan bisa untuk kita bawa perkara kita kepadanya. Ada pun kita melihat ada orang-orang atau teman-teman yang hanya mengurusi kita saat kita senang gitu ya. Kalau kita senang mereka banyaklah teman kita, tetapi saat kita susah, saat kita di dalam musibah, saat kita di dalam masalah, tiba-tiba kemana itu semua teman-teman kita cari aja sebagai orang untuk menolong kita, susah Bapak Ibu ya. Ada orang-orang juga nggak bisa peduli sama kita di dalam segala hal yang kita hadapi, tetapi beda dengan Tuhan. Segala perkara Tuhan peduli dan mau sama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar dari Paulus ya, Paulus yang istilahnya mengatakan ayat ini ya, ayat ini itu bukan hanya dia katakan sebagai dia katakan untuk suatu waktu untuk jemaat, bukan Bapak Ibu, tetapi kalimat ini keluar karena dia mengalami apa yang namanya susah ataupun senang. Dia mengalami segala perkara itu. Kalau kita lihat, oh Paulus orang yang besar, dia dihormati oleh banyak orang, tentu saja dia akan mendapat hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, bukan? Akan diperlakukan dengan baik. Enggak juga Bapak Ibu. Di dalam segala perkara Paulus katakan dia boleh belajar apa itu namanya kesenangan, apa itu namanya kesusahan. Bahkan ketika menulis surat Filipi ini yang menjadi bagian akhir dari surat dia kepada jemaat di Filipi, dia posisinya sedang di penjara. Kita tahu dia bolak-balik penjara gitu ya. Bukan karena dia melakukan tindakan kriminal, tetapi karena Paulus menyebarkan kesaksian bagi nama Tuhan. Dan ketika dia melakukan hal yang sebetulnya nggak salah sekalipun ya, tetapi dia pun mendapatkan siksaan dan deraan, ditahan di penjara. Kita melihat Paulus mengalami hal-hal yang gak enak. Paulus menemui banyak kesusahan dan penderitaan. Dan sementara di penjara pun kalau dibilang istilahnya jemaat memang ada waktunya memperhatikan gitu, yang memberikan apa yang Paulus butuhkan. Tetapi tidak semua waktu jemaat bisa memperhatikan. Ada kalanya disebut jemaat Filipi itu ada mereka nggak mampu untuk memperhatikan oleh Paulus karena kondisi jemaat juga
juga berbeda-beda ya. Di sini Bapak Ibu kita melihat sehingga Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal, segala perkara, Paulus boleh belajar ya, namanya aku tahu ya, bahasa aslinya itu menunjukkan arti melihat, mengalami sendiri, paham betul bagaimana rasanya. Jadi Paulus merasakan apa itu namanya kekurangan, apa itu namanya kelimpahan. Ada waktu-waktu di mana mereka bisa hidupnya lancar-lancar aja, tetapi ada waktu di mana Paulus mengalami kesusahan yang dia nggak tahu harus cerita ke siapa, yang dia mau lakukan apa tuh dia juga nggak tahu. Ada kan Bapak Ibu kita masa-masa di mana kita ini ngobrolin gitu ya, saking susah, saking perkara yang besar kita nggak tahu harus berbuat apa ya. Nah, tapi Paulus di sini katakan Bapak Ibu dia paham akan dua sisi realita kehidupannya, nggak bisa kita hindari. Dalam hidup kita nggak mungkin kita hanya pengen yang enak-enak saja, yang baik-baik saja, enggak. Tetapi ada kalanya memang ada kita menelan pil pahit di dalam kehidupan ini, kita harus jalani. Itulah bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kita ini meskipun kita murid-murid Tuhan, kita ini pengikut Kristus, bukan berarti kita ini bisa lolos dari segala bahaya, segala masalah. Betul? Bukan berarti kita jadi murid Kristus berarti kita ini hidup enak-enak saja gitu ya, seperti langit yang biru tanpa awan mendung. Enggak Bapak Ibu. Tuhan sendiri katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan bahwa kita ini akan hidup dengan mulus-mulus aja tanpa masalah. Masalah itu pasti ada, masalah itu pasti akan datang silih berganti. Kalau kita lihat Paulus sebagai orang yang besar, orang yang istilahnya sebelumnya dia punya banyak kemampuan ya, dia bisa mengatasi segalanya rasanya ya. Tetapi kita lihat begitu banyak juga hal-hal yang dia temui, halangan dan rintangan. Sekalipun itu untuk mengatakan Injil Tuhan, tetapi wow, yang dia hadapi jauh dari apa yang kita hadapi Bapak Ibu. Mungkin kalau kita mengalami seperti apa yang dialami Paulus, kita akan bilang, aduh kenapa sih Tuhan? Kenapa begitu susahnya untuk mengikut Engkau? Kenapa begitu susahnya bersaksi? Kenapa begitu susahnya untuk jadi anak Tuhan gitu ya? Kita mungkin bisa seharusnya kecewa atau apa, tetapi tidak dengan Paulus. Bapak Ibu Saudara, Paulus tahu dan memahami bahwa sisi kehidupan kita itu banyak hal ya, ada susah dan ada senangnya, pasti semua itu menjadi satu. Ada dua orang yang berteman dan dia mau memancing menggunakan kapal Nuh. Ketika mereka melakukan perjalanan di laut, tiba-tiba cuaca itu berubah Bapak Ibu. Terjadi badai, terjadi angin, ombaknya tinggi dan kapal mereka itu nggak bisa dikendalikan lagi. Akhirnya kapal mereka juga hancur, rusak begitu ya, nggak hancur banget sih, mereka masih bisa naik tetapi rusak. Mereka langsung buru-buru, itu ada pulau, sebuah pulau kecil, mereka langsung menepi ya. Dan ketika badai reda mereka memeriksa pulau ini kecil, tidak berpenghuni, hanya sekedar pulau untuk mereka sementara dilakukan. Dan mereka yang kondisi kapal, waduh rusak kan gitu ya. Kapal ini rusak, kita harus segera mencari bantuan, semoga kita mendapatkan bantuan. Gimana bantuannya? HP gak ada sinyal, itu pulau yang terkunci. Lalu mereka bagaimana cari-cari apa yang ada di kapal? Mereka menemukan seperti kain gitu ya, kita pasang nih di pohonnya supaya untuk kita berlindung dari panas. Panasnya panas terik begitu, badai lewat langsung panas terik. Kasihan sekali kayak cuaca di mana tuh Bapak Ibu, sebentar hujan bisa langsung sebentar panas. Lalu mereka ini sambil berharap-harap pertolongan, sambil berdoa, lalu waktu sore mereka berusaha membuat api. Dari apa yang ada mereka mencari nanti, mereka berusaha membuat api dan berhasil Bapak Ibu. Wah, kita berhasil untuk menyalakan api. Lalu sebentar akan jelas sebaiknya kita ini mencari makan daripada lapar ya. Harus bermalam di sini, kita nggak tahu pertolongan kapan datang, kita belum makan dari tadi. Maka mereka pergi mencari makan, sedikit berjalan ke arah pepohonan, ke arah hutan, apa yang mereka bisa dapatkan. Lalu setelah mereka kembali, mereka mendapati itu kainnya, istilahnya tenda darurat mereka kebakaran Bapak Ibu. Dari api yang mereka nyalakan, angin itu kencang, apinya membesar dan merembet ke kain itu sehingga habislah semua. Mereka ini aduh bagaimana ya, seperti jatuh tertimpa tangga. Hal apa yang harus dilakukan ini? Pertolongan sampai kapan? Mereka juga nggak tahu kapan datangnya begitu ya. Tetapi ketika mereka sedang
ada apinya. Jadi kami tahu pasti ada orang di sana. Kita cek siapa tahu membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, begitulah kehidupan kita, ya. Terkadang kita melihat perkara-perkara masalah yang ada datang silih berganti, membuat kita ini hanya bertuju kepada masalah saja. Tetapi sesungguhnya ada hal-hal juga baik dalam kehidupan kita yang berjalan, yang harusnya kita juga bisa melihat ke sana, ya, supaya kita ini enggak, wah, hanya masalah aja, enggak, ya. Tetapi itulah hidup kita, saling melengkapi, baik senang ataupun duka, semuanya hidup kita menjadi utuh. Itulah yang membuat hidup kita berwarna. Bayangin kalau hidup kita senang aja. Dari kecil sampai besar nggak pernah aku sedih sedikit pun. Bapak Ibu, kita ini jadi kayak apa gitu, hidupnya boring banget, kayaknya membosankan, tidak ada hal suatu tantangan yang terjadi, betul. Tetapi ketika Tuhan membuat semua itu silih berganti, hidup kita menjadi utuh dan berwarna. Frasa yang kedua kita mau melihat bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, di sini dapat kutanggung. Bapak Ibu Saudara, kata kutanggung dari bahasa aslinya memiliki arti punya kekuatan untuk tetap sehat rohani. Jadi kalau dalam bahasa Jawa dikatakan apa ya? Tetap bisa waras gitu ya. Tetap merasa sehat dan kuat untuk berdiri, kuat untuk menanggung beban yang dialami, ya. Sehingga bisa memperlihatkan komitmen dan tindakan ekstra dari yang seharusnya. Seharusnya kita tidak ada beban-beban, kita menjadi lemah dan jatuh, tetapi kita punya suatu bisa mampu tegak berdiri dan menanggung hal itu. Nah, inilah makna katanya. Di sini kita melihat Bapak Ibu di dalam diri Paulus. Ketika Paulus mengatakan, aku mampu menanggung yang hal-hal yang berat itu, masalahnya yang banyak yang bertubi-tubi nggak pernah selesai. Pada seharusnya dia bekerja dengan baik bagi Kristus, harusnya nggak ada rintangan, tapi ternyata enggak. Bapak Ibu, seorang teman saya ketika dia bercerita, ini saya kehidupan saya ya, di rumah itu wah lagi suram. Dia hidup tinggal bersama mertua juga yang sehingga banyak miskomunikasi gitu ya, salah paham. Lalu dengan suaminya juga yang sangat dominan, dan juga anak-anaknya yang lagi masa-masa itu nggak bisa taat. Hati dia capek. Dia itu bilang gini, kalau nggak ada Tuhan, saya ini bisa gila. Ke Bapak Ibu, kadang di dalam hidup kita ngerasain berat, kita ngerasain capek. Kita nggak tahu harus cerita ke siapa. Kalau nggak ada Tuhan, kita ini rasanya bisa gila. Bapak Ibu Saudara, penderitaan Paulus itu banyak ya. Tetapi kalau kita katakan, lihat di dalam Roma 5, Paulus mengatakan, dan bukan hanya hal itu, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Apa nggak aneh Paulus, Bapak Ibu? Hello, Paulus yang mendapatkan kesengsaraan, tapi di sini dikatakan bahwa kita bisa bermegah. Orang seperti apa yang di dalam masalah dikatakan dia bisa bermegah? Ya, Bapak Ibu, kata bermegah artinya bergila, melihat kesempatan untuk berjaya di dalam masalah, di dalam perkara. Kok Paulus katakan dia bisa untuk bermegah dan berjaya? Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Paulus? Ya, Paulus katakan, nah ini ya, bukan hanya itu saja, kita dapat bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Betul? Segala sesuatu ada hal positifnya, ada hal negatif, ada hal positif. Jadi marilah kita melihat positifnya. Kita lihat secara jauh ke depan, bukan hanya masalah yang sedang kita hadapi sekarang nih. Mungkin masalah mengepung kita dari kanan kiri depan belakang. Kita yang melihat cuma masalah kita, tetapi kita melihat jauh melampaui hal itu, jauh ke depan. Segala perjuangan kita sekarang akan membuahkan hasil yang baik. Dikatakan habis hujan tanpa pelangi, betul? Kalau kita berjuang bekerja sekarang dengan giat, dengan kerja keras, itu untuk kita membangun masa depan yang di depan. Bagi yang para siswa remaja mungkin masih studi, untuk apa sih saya belajar susah-susah? Belum tentu nanti saya kerja ini semua teori pelajaran di sekolah untuk kepake, betul? Buat apa saya belajar hal yang sekarang tuh pelajaran susah loh Bapak Ibu? Anak saya tanya pelajaran matematika kelas 3 SMA, ajarin dong. Waktu itu dia 3 SMA atau 2 SMA ya saya lupa. Ajarin dong matematika yang ini, saya nggak paham.
Saya lihat Bapak Ibu, saya nggak ngerti Bapak Ibu, nggak pernah dapatkan ketika saya SMA dulu. Jadi rupanya di sekolah sekarang itu yang dulu pelajaran mungkin kuliah bidang matematika sekarang sudah bergeser ke SMA. Ya, pelajaran yang dulu kita alami waktu SMA bergeser anak-anak SMP sekarang sudah pelajari. Yang dulu kita pelajari di SMP, anak SD sekarang sudah pelajari. Demikian susahnya pelajaran sekarang ya, begitu cepatnya. Dan tapi apa? Apakah itu membuat anak-anak kita yang sekolah udah malas aja nggak usah belajar, sekolah susah belum tentu kepake? Enggak. Tekunlah, belajarlah, kerjakan apa yang kita bisa sekarang karena kalian sedang membangun masa depan kalian. Jangan hanya melihat oh ini pelajaran susah sekarang, enggak. Lihat jauh ke depan, masa depan yang sedang kalian bangun ya. Bapak Ibu Saudara, tahun 2001 keluar sebuah film Behind Enemy's Line ya. Di sini latar belakangnya adalah film perang Bosnia. Ya tokohnya bercerita tentang Lieutenant Chris Barnett. Ceritanya pesawatnya itu ditembak jatuh oleh musuh. Lalu dia sebelum pesawat itu jatuh dia sempat ada kursi pelontaran ya. Dia pakai kursi pelontar sehingga dia selamat. Tapi Bapak Ibu, meskipun dia selamat, jatuhnya adalah di area negara musuh. Sehingga apa? Dia harus lari ke sana ke sini, dia harus berjuang untuk hidup. Dia dikejar-kejar oleh musuh, dia sebentar mungkin ditembak, sebentar mungkin dibom, sebentar dia begitu dikejar-kejar dan hidupnya itu harus berlari-lari sampai menunggu bantuan bisa datang, sampai menunggu dia bisa beralih ke tempat yang lebih aman. Dia harus menghadapi apa yang namanya berada di dalam lingkungan yang sungguh tidak aman bagi dia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menghadapi di dalam hidup ini, mungkin kita juga merasa kita ini di dalam dunia ini bertemu dengan orang-orang yang kita nggak friendly buat kita. Ya, orang-orang yang sulit, orang-orang yang menyerang kita, ya seperti jatuh seolah-olah jatuh di negara musuh dan kita ini diserang terus-menerus. Di tempat kerja misalnya kita punya teman pekerjaan yang demikian menyerang kita misalnya ya. Lalu di rumah misalnya kita yang seharapkan bisa orang-orang keluarga kita mendukung kita tapi ternyata menyerang kita juga begitu. Nah, kehadiran orang-orang yang sulit ini yang seakan-akan membawa masalah bagi kita. Apakah kita bisa melihat jauh melampaui itu juga bahwa sebetulnya Tuhan izinkan mereka terjadi untuk suatu hal baik bagi kita juga. Misalnya kita bisa belajar apa namanya kesabaran, belajar apa namanya rendah hati, belajar apa namanya untuk kita mengendalikan diri gitu ya. Misalnya emosi, bagaimana pada orang itu kita bisa menahan emosi kita. Lalu selain itu kita juga belajar melihat berbagai orang yang ada di dunia ini. Kita jangan seperti mereka yang menyebarkan itu, bukan? Jangan-jangan kita tak sadar kita menjadi salah seorang yang seperti mereka. Bahkan kita menjadi orang-orang sulit bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa belajar dan menjadi lebih objektif dalam menghadapi, kalau teman kita, waktu kita ada yang demikian, kita tuh tak melihat dengan aman dan kekesalan, tapi kita bisa melihat dengan simpati dan empati. Betul? Apa lingkungan kita susah? Di rumah kita, di tempat kerja kita, Bapak Ibu, di tengah hal-hal yang kita alami. Bila kita boleh mengambil hal yang positif, seperti Paulus yang dia kuat menanggung, karena ya nggak semua hal negatif itu negatif, Bapak Ibu ya, tetapi Tuhan akan sediakan sisi positifnya yang kita bisa melihat dan alami. Masa berikutnya kita akan lihat di dalam Dia, Dia huruf besar ya, berarti apa? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang menciptakan kita, Dia pencipta yang tidak pernah lalai untuk menjaga kita anak-anaknya. Ya, asal kita juga ya harus di dalam Dia, karena seringkali kita yang lalai. Tuhan tidak lalai, tapi kita yang lalai. Kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang mengikuti segala mungkin rasa malas kita untuk ibadah. Kita melihat suatu kondisi kita yang rasanya Tuhan itu harus memenuhi kondisi kita, gitu ya. Tapi semua itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ketika kita ada tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, itu kita akan selalu mengalir kehidupan, Bapak Ibu. Kita akan selalu bisa hidup
kalau saya jalan sama anak-anak saya, dia suka petik bunga. Dia kasih saya, mama suka nggak ini bunga? Aku petikin buat mama. Suka, bunganya bagus, tapi mama lebih suka kalau biar di pohon itu gitu ya. Kenapa? Nanti besok kita jalan-jalan di rumah ini, bisa lihat bunga itu lagi masih hidup. Karena mereka di pohonnya. Tapi begitu kita petik sampai rumah, sebentar udah layu, bapak ibu mati, begitu kan ya. Dan kita lihat di sini bapak ibu, ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Yohanes 15 ayat 5 katakan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sesungguhnya bapak ibu, kalau kita di dalam Tuhan sama kita di luar Tuhan, itu akan menghasilkan pola pikir yang berbeda yang berefek di dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Contohnya aja kita lihat dari peristiwa Ayub. Ketika Ayub musibah itu terjadi dan dia kehilangan istilahnya hartanya, anaknya gitu ya. Demikian dia berat mengalami. Apa yang dikatakan oleh istrinya kepadanya? Masih bertekungkah engkau dalam kesalehanmu? Utukilah Allahmu dan matilah. Tapi kita bedain dengan jawaban Ayub. Engkau berbicara seperti perempuan GILA, ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima hal yang buruk. Dan arti Paulus itu ketika dia berada di dalam Tuhan, dia melihat dia punya Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Dia melihat Tuhan itu yang tetap akan menjalankan segenap kehidupannya. Beda sama orang yang di luar Tuhan. Kalau di sini digambarkan oleh istri Ayub, dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga masalah yang terjadi langsung membuat dia menjauh dari Tuhan. Apa hal perkara yang gak senang yang dia datangkan tidak sesuai dengan keinginan dia, membuat dia seperti gambaran manusia pada umumnya ya Bapak Ibu. Kita kecewa dari Tuhan, kita lari daripada Tuhan. Mungkin kita jadi agak ke gereja, kita jadi kayak menarik diri, gak mau bergaul dengan teman-teman seiman ya. Banyak hal kita menjadi justru jatuh. Dalam realita kehidupan ini, biarlah kita menjadi cakap dalam menangani segala sisi Bapak Ibu. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada hal-hal yang senang, ada hal-hal yang kadang duka, ya. Tetapi biarlah kita boleh semua hal kita hadapi di dalam Tuhan, karena kita tahu Dialah yang menjadi saluran sumber kehidupan kita. Ada seorang pemuda dia sambil kuliah, dia juga untuk membiayai kuliah dia bekerja di pabrik es, ya. Ketika dia bekerja di pabrik es, dia bekerja dengan dia baru bekerja, tapi dia mendapati teman-teman yang tidak ramah sama dia. Dia dihina, dia diejek, dia dicemooh, dia dibully istilahnya ya. Dan suatu hari seperti biasa juga dia dibully lagi Bapak Ibu. Ketika dia sudah membereskan hal pekerjaannya yang sebetulnya sudah selesai, dia bersiap-siap untuk mau kuliah, diberantakin semua sama teman-temannya. Dan dia malah diketawain, dikata-katain yang macam-macam menyakitkan hati. Terutama juga karena dia Kristen, karena dia pengikut Kristus dan teman-teman yang bukan. Jadi dia begitu didera. Bapak Ibu, dia pikir-pikir kok begini ya susahnya. Dia hari itu berjuang untuk membiayai kuliah, hidupnya yang susah. Ini susah lagi. Apakah saya pindah kerja aja yang mencari kerja yang lain? Ketika dia merasa nggak tahan, ketika dia merasa sumpuk gitu ya, mau keluar dari semua itu, dia mau cari kerjaan yang lain aja. Ketika dia sedang dibully, tiba-tiba ada pekerja lain yang sudah tua, yang senior di sana. Tiba-tiba dia membela anak ini gitu ya. Dia katakan kepada orang-orang pembulinya, teman-temannya itu, cukup, carilah orang lain sebagai bulan-bulanan kalian ya. Dan dia menguatkan pemuda ini. Aku tahu kamu menghadapi saat-saat yang sulit dalam bekerja di sini. Tapi aku juga, kamu ini tahu bahwa aku ada di pihakmu. Pemuda ini tersenyum, pemuda ini seakan mendapat suatu dorongan ya, suatu dukungan, kekuatan. Dia tahu dia nggak sendiri. Dia tahu dia ada seseorang yang bersama dengan dia. Tapi sudah sering kali hidup kita berat, kita rasakan sendiri, itu rasanya tambah berat ya. Kita harus tahu dan yakin Tuhan akan mengirimkan orang-orang tertentu untuk menolong kita, sama-sama membawa ringan beban itu. Kalau Tuhan nggak kirimkan orang-orang itu, kita harus tahu Tuhan ada bersama kita. Tuhan itu sudah merangkul kita, Tuhan itu sudah. Ketika saya kecil ada puisi jejak kaki, Bapak Ibu pernah tahu? Di pantai ada jejak kaki. Tapi setiap aku sudah ada masalah, aku melihat kok jejak kaki itu satu ya. Aku yang semula dua berjalan bersama Tuhan, tapi setiap aku susah cuma satu. Aku
Aku pikir jejak kakiku sendiri, ternyata itu jejak kaki Tuhan yang menggendong aku. Kita punya Tuhan Bapak Ibu, dan ketika ingat bahwa ketika kita berdosa sekalipun, bahwa Tuhan yang mengirimkan anaknya untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Hal masalah terbesar kita sekalipun, yaitu lolos dari hukuman maut, itu pun sudah Tuhan selesaikan bagi kita. Apalagi perkara-perkara sekedar masalah kehidupan kita, pastilah Tuhan bisa sangat mengatasi dan mengontrol semua. Betul? Marilah kita ingat di dalam Tuhan bahwa itulah yang membuat kita gak sendiri menjalani kehidupan ini, ya, bersama dengan Tuhan kita bisa. Frase berikutnya kita melihat yang memberi kekuatan, ya, ada sebuah kekuatan, dalam bahasa aslinya dikatakan endinamo. Endinamo yang artinya memperkuat, seperti sepeda yang bisa ada lampunya, meskipun itu nggak dicolok listrik tapi lampunya bisa nyala. Kenapa? Karena ada dinamonya, ada sumber, ya, ada sumber kekuatan yang lain sebagai sumber dia sepeda itu bisa lampunya nyala. Demikian Bapak Ibu, ketika dikatakan endinamo itu bagaimana kita itu bisa menambah kekuatan terus-menerus sampai dapat tiba di akhir dalam posisi yang tetap tegak berdiri. Bayangin kalau kita ini misalnya kita lihat orang yang stroke, lemah, ya, kakinya butuh bantuan untuk jalan sana susah, tapi ada biasanya kerangkaian bentuknya U yang terbalik sehingga dia bisa bertapah pada itu, bisa menjadi kuat untuk berdiri, bisa melangkahkan dari sini ke sana. Yang sebetulnya sendiri nggak bisa, tetapi bisa ada sebuah yang membantu, ada sebuah kekuatan untuk dia bisa berjalan ke arah sana. Ya, Bapak Ibu, itulah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita sedang mengalami rasa berat, kita sedang mengalami rasanya dalam masalah, kita sedang mengalami rasanya aku lemah Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak kuat. Tuhan akan mampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa berjalan dari sini sampai ke sana, begitu ya. Dan kalau Yesaya mengingatkan di dalam Yesaya 40 ayat 31, saya akan baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja maling naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Wah, bukankah ini sebuah hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu? Ya, langsung Paulus mengingatkan kita biarlah kita ini boleh menanti-nantikan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Betul? Kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Kita nggak mampu, nggak kuat kalau semuanya diri kita sendiri. Tetapi kekuatan kita adalah dari Tuhan. Sumbernya itu dari Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mampu mengatasi segala perkara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, ya, mungkin ada Sarah. Kita tahu Sarah di masa tuanya yang dia melahirkan anak. Istilahnya secara umum sudah nggak kuat ya manusia, istilahnya bisa lahir ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada sisa. Zaman dulu nggak ada bayi. Melahirkan di masa tuanya dan istilahnya sehat, baik-baik saja, sebenarnya manusia nggak kuat, tetapi kekuatan itu dia mampu lakukan bersama dengan Tuhan. Kita mungkin lihat contoh lain lagi, Goliat dan Daud. Daud ketika menghadapi Goliat yang besar, Goliat dengan segala perlengkapan perangnya yang keren, dia nggak bisa pakai itu, terlalu berat bagi dia. Daud orangnya agak kecil kan ya, tapi Daud hanya menggunakan senjatanya sehari-hari, tapi dia maju bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan dia bisa menaklukkan Goliat. Kita lihat Petrus, Bapak Ibu. Petrus yang berjalan, dikatakan berjalan di atas air. Kalau memang betul itu Tuhan, biar aku boleh berjalan di atas air. Dan Petrus mampu berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat nih kegoncangan air, dia tenggelam. Tuhan tolong aku, gitu ya. Inilah Bapak Ibu yang kita alami ketika kita melihat masalah kita menjadi goyang seperti Petrus. Tapi kita melihat Tuhan tolong aku, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan kita untuk kita mampu berjalan dan menanggung segala hal yang kita alami. Bapak Ibu, ada seseorang yang bernama Randall Atkinson, ya, dia pianis yang memainkan lagu-lagu Beethoven, lagu-lagu Chopin yang begitu indah. Dan dia suatu hari dia mau pentas. Malam sebelumnya dia harus latihan. Jadi sudah latihan semuanya. Tetapi setelah latihan dia masih duduk termenung. Dia rasa dia butuh latihan lagi. Ada bagian hal-hal variasi yang begitu susah dan dia ingin untuk dia perbaiki gitu ya. Dia harus latihan lagi. Dia duduk kembali di pianonya. Dia sambil termenung, dia khawatir, dia berdoa kepada Tuhan.
Bagaimana apakah besok dia bisa melalui ya? Dan kemudian jari-jarinya mulai lagi melantunkan di piano itu terus-terusnya. Tetapi yang dimainkan bukan lagu-lagu yang harusnya dia latihan, lagu Beethoven bukan lagu itu. Tetapi lagu-lagu rohani yang mengeluarkan dari Tuhan gitu ya, seperti Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, dan dia malah memuji-muji nama Tuhan yang menjadi suatu kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Ya malam itu dia pulang beristirahat dan tenang. Bapak Ibu pernah tidak khawatir? Pernah ya? Dalam segala masalah hidup kita, kita yakin Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Suatu kali saya capek, saya begitu apa yang nggak tahu lagi yang harus dilakukan. Ada banyak juga masalah yang dihadapi. Saya duduk, saya nangis, selalu saya berdoa. Habis itu lega dan ringan, Bapak Ibu. Sebuah kekuatan dari Tuhan yang mengalir gitu ya. Rasanya jadi semangat karena ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau kita punya Tuhan ya sebagai kekuatan. Yang terakhir kita akan lihat Tuhan yang menjadi kekuatan kita, memberi kekuatan kepadaku. Kepadaku. Ku siapa Bapak Ibu? Ku diri kita ya. Kepada suami, Bapak Ibu katakan nama masing-masing. Kepada Bapak Ibu sekalian, kepada setiap diri kita pribadi. Kita ini siapa sih? Kita ini hanya manusia yang lemah. Kita ini begitu kecil di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar. Kita ini hanya manusia yang rentan di dalam kesalahan. Kita pun istilahnya ingin menjaga kekudusan kita. Kita kembali melakukan dosa terus. Kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan masih peduli sama kita? Tuhan masih mengulurkan tangannya menyelesaikan semua masalah kita. Kita yang hina, kita yang banyak kekurangan, tapi kenapa kita ya Tuhan yang beroleh belas kasihan daripada Engkau? Kenapa kita nih ya Tuhan yang beroleh anugerah daripada Tuhan? Ya, di dalam 2 Korintus 12 Paulus katakan, dia punya seperti duri di dalam daging dan dia sudah berulang kali berdoa untuk Tuhan mencabut duri di dalam dagingnya, tetapi hal itu tidak terjadi. Tetapi Paulus tahu, dia katakan supaya aku jangan meninggikan diri. Betul Bapak Ibu, seringkali kalau kita nggak ada masalah, hidup kita lancar-lancar aja semua oke, kita bisa menjadi sombong bukan? Kita bisa melihat, wah aku sih nggak ada masalah ya, semuanya lancar, sebab aku ini hebat, aku cakap menangani segala perkara. Kita bisa sombong Bapak Ibu ya. Tapi Paulus katakan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, supaya di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, Paulus tambahkan lagi dikatakan harta yang kami punyai, hal-hal anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, kami punyai di dalam bejana tanah liat. Kita ini bejana tanah liat, bukan bejana yang besi baja yang kuat yang keren. Kita hanya tanah liat yang mungkin jatuh berkeping-keping, nggak ada harganya. Tetapi kita melihat kekuatan yang berlimpah-limpah itu dari Tuhan. Sehingga dikatakan kalaupun kita ini ditindas, kita tidak terjepit, kalaupun kita ini habis akal, kita nggak putus asa, kalaupun kita dianiaya dan ditinggalkan sendirian, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, kita tidak akan binasa. Bapak Ibu, seorang pendeta ngobrol sama jemaatnya ini dia punya sebuah pesawat kecil, keren ya, sebuah pesawat kecil yang aksesnya di Bandara Internasional Toronto ya, mereka tinggal di Kanada. Dia bercakap-cakap, ini pesawat kecilmu ini kan bandara ini biasanya pesawat-pesawat besar, betul? Terutama pesawat-pesawat jet yang besar dan canggih. Pesawatmu menjadi yang paling kecil di sana, apakah nggak ada kesulitan? Maksudnya aksesnya keluar masuk ya, apakah nanti dikesampingkan, diutamakan pesawat jet yang hebat-hebat dulu ya? Jemaat kata enggak, pesawat saya mungkin kecil, tetapi saya mempunyai hak, kesempatan dan akses yang sama di bandara itu, bahkan setara dengan pesawat jumbo jet gitu ya. Keren Bapak Ibu. Jadi meskipun pesawatnya kecil, tetapi dia punya akses seperti pesawat-pesawat besar yang luar biasa itu. Bapak Ibu, demikian dengan kita ini kecil, kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang maha kuasa dan maha besar di atas segala-galanya. Tetapi Tuhan yang maha besar itu menjadi backingan kita. Tuhan yang besar itu menaungi kita, melindungi kita, ya.
sehingga segala perkara bisa kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Betul? Kita lihat gambar di depan. Mungkin kita pernah dengar yang namanya Lina Maria atau Biku Jisik ya, zaman dulu pernah sempat mengebumi. Karena kita melihat di balik keberadaannya, kelemahan diri mereka. Yang sebenarnya kalau kita ini ya, kita nggak nyangka kalau kita sendiri diizinkan demikian, kita mungkin bisa terpuruk hidup kita. Betul? Kita mungkin merasa segala hal-hal yang kita hadapi bisa bermasalah semua di dalam sehari-hari. Kita akan begitu down, kita akan bisa nggak melakukan apa-apa, kita akan terpuruk di dalam hati kita. Tetapi kita melihat mereka bisa bersuka cita. Mereka bisa bahkan bersaksi kemana-mana, menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan di seluruh dunia. Bayangin Bapak Ibu, kalau istilahnya saya, Pak Tono, berbicara firman Tuhan ya, mungkin hanya dikenal di situ. Tetapi mereka ini di dalam keterbatasan mereka, bahkan Tuhan pakai seluruh dunia mungkin bisa mengenal mereka. Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya jangan kita ini berkecil hati dan meratapi seolah-olah kita ini adalah orang yang paling malang di bumi ini, betul? Dengan segala masalah kita, dengan segala perkara yang kita hadapi, bila kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ada seorang nenek, dia bersama dengan cucunya yang 10 tahun namanya Emily. Mereka sedang mau sarapan bikin telur ya. Emily bikin telur sama neneknya tanya, kamu sukanya telur yang mau yang matang atau setengah matang atau bagaimana? Oh nek, saya maunya yang nyaris matang. Jadi bukan setengah matang yang pecah udah kemana-mana, tetapi yang setengah matang tapi masih nggak lumer, kuningnya itu masih lunak begitu ya. Kalau matang kan sudah kuningnya udah menyatu, tapi ini masih lunak, tapi yang ya agak tingkatannya agak jadi tanggung ya, susah ya Bapak Ibu. Jadi nenek dongkal itu nenek nggak berani tinggal ini, harus kita jaga ini di panci ini supaya kita bisa tepat untuk mengangkat telur itu ya. Ya semoga bisa mendapatkan telur yang engkau inginkan. Nah, lalu Emily sambil nanti telur itu dia melihat di panci. Aduh nek, seandainya ya kita bisa membuka kulit telur itu dan melihat seberapa telur itu matang di dalamnya. Ya nggak bisa ya. Telur itu terbungkus oleh kulit telurnya dan kita harus menangkap momen supaya kira-kira pas gitu ya. Tapi kita nggak bisa membuka kulit telur itu. Karena buka kulit telur sama aja telur coplok rebus ya kan, bukan telur rebus yang ada kulitnya. Terus lalu ini bilang, demikianlah dalam hidup kita. Banyak hal yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Tetapi bagaimana kita ini nggak bisa melihatnya, tapi kita bisa mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Seperti telur ini kita nggak bisa buka, sementara di masa kita buka kulitnya untuk lihat. Contohnya hari esok. Hari esok kita nggak bisa buka hari esok itu sekarang, karena itu bahkan akan merusak hari ini dan hari esok. Kita hanya bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mempunyai hari esok, sebab Dia Tuhan yang Maha Tahu, sebab Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Betul? Demikian kita Bapak Ibu, biarlah hidup kita yang kita nggak tahu masalah kita akan membawa kita kemana. Tapi biarlah kita bisa katakan seperti Paulus, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ini lemah, kami ini begitu terpuruk ketika banyak masalah datang menghampiri kami. Tapi biarlah kami ingat kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami boleh menaruh kehidupan kami hanya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, jemaat-Mu dan para kudus Bitung di tempat ini, menanggapi hari demi hari, menjalani menghadapi setiap masalah kami. Biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Saat ini mari bersama sebagai syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan sambil duduk
dijalankan. Kita mau menghayati bersama tentang rahmat Yesus, rahmat Tuhan Yesus itu yang indah lewat ujian KPPK 316. KPPK 316, rahmat Yesus yang indah. Yesus yang indah, hapus dosa, melukiskan pada batu bisa dengan pujianku, bersatu bintangku dan jiwaku bebaskan, karena Yesus yang indah Kami semua ada di sini, Tuhan. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu apa yang sedang kami pikirkan. Engkau tahu pergumulan hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi cita-cita kami. Semuanya Engkau dapat melihat, karena Engkau Allah kami. Engkau penebus kami.
Kami hanyalah bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tidak dapat satu hal menyembunyikan di hadapan Engkau tahu semuanya. Bapa di surga, di awal bulan kedua di tahun 2026, banyak anak-anak Tuhan yang ditimpa dengan berbagai macam persoalan, ditimpa dengan berbagai macam kehidupan yang sangat membuat mereka tidak mampu lagi untuk dapat berdiri. Dan kami tahu, Engkau tahu, dan itu bukan ada di luar sana, tetapi kami ketika kami berdiri, kami ada di sini dengan setiap pergumulan kami masing-masing. Namun saat ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dan Engkau boleh memberikan satu kami pengharapan, kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini yang kami boleh dengarkan bersama, boleh dapat memberikan kekuatan pengharapan bagi kami. Karena sebab hanya di dalam Tuhan ada kepuasan, hanya di dalam Tuhan ada kebebasan. Terima kasih Tuhan untuk penginjil yang sudah Engkau bawa di tempat ini Tuhan, Evangelis Suwandi Handayani yang sudah Engkau pakai untuk membawakan kebenaran itu buat kami. Teguhkan kami semua oleh kebenaran itu, sehingga pada saat ini ketika kami pulang dari tempat ini, kami semua diberi berikan kekuatan kepada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Evangelis Suwandi Handayani bersama dengan Pendeta Tolome yang dari jauh-jauh Engkau bawa mereka ke tempat ini untuk menjadi gembala kepada kami semua, untuk membawa kepada kami agar supaya kami boleh melihat Kristus dengan segala kuasanya. Engkau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di daerah Kota Bitung ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh memberikan persembahan. Engkau tahu Tuhan, apa yang kami berikan itu terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang Engkau berikan bagi kami. Namun satu hal yang kami mau katakan kepada-Mu Tuhan, bahwa kami memberikannya itu dengan sepenuh hati kami, dengan setulus hati kami, biar kiranya persembahan kami ini diberkati untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Bapa di surga, pada hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk youth kami yang sudah 2 minggu ini berturut-turut diadakan di gereja ini. Biar Tuhan memberkati anak-anak muda ini. Engkau memberkati pembicara-pembicara juga yang datang, memberikan mereka pengenalan akan Tuhan. Biar Engkau Tuhan memilih banyak anak-anak muda di tempat ini, agar supaya mereka boleh mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kami juga mau berdoa untuk Rose, Lydia, Said, dan Yohanes yang pada bulan ini akan kami mulaikan. Tuhan Engkau memberkati semuanya ini, sehingga Tuhan kerukunan kami di dalam gereja Kristen Karang Kudus ini boleh menjadi satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hari ini Saudari Karin Makikamah yang berhari ulang tahun pada hari ini. Engkau berkati anak muda ini Tuhan. Engkau menolong dia, Engkau memberkati. Engkau penuhi apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi cita-citanya, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk pemerintahan kami di Kota Bitung ini. Biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga dia Tuhan dapat memberikan pelayanannya yang terbaik bagi kami di Kota Bitung ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih
doksologi dalam hidup kita. Mari doa tutupan dan berkat yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tolome. Kita naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan buat kita untuk menjalankan kehidupan kita di rumah kita, di dalam rumah pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan menjadi saksi bagi Kristus, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah di dalam hidupmu, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan yang Dia berikan boleh menjadi harta terbesar dalam hidupmu, dan biarlah kekuatan penghiburan, penjagaan sukacita, ucapan syukur, dan keberanian diberikan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi Tuhan, kita akan ke Diwarta. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat pada kebaktian umum hari ini. Bagi yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, saya lihat ada Nona Delisia. Ya, mari berdiri. Kita sambut Delisia. Untuk pertama kali dia bergabung. Dia berikut di 2 minggu ini. Kalau Acak sudah ya? Sudah pernah ya Acak? Oh Acak juga. Mari kita sambut Delisia dan Acak. Wah, mereka anak Dayun yang ada di tempat ini. Delisia dan Acak, kalau belum memiliki tempat yang tetap, kami mengundang dengan penuh kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, puji bagi Tuhan. Kami Badan Pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Bitung mengucapkan terima kasih kepada hambanya Evangelis Suwani Handayani atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info kegiatan gereja persekutuan doa malam pada Rabu 4 Februari 2026 jam 19.30 WITA bertempat gereja. Mohon kehadiran kita semua. Kemudian persekutuan doa pagi Sabtu 7 Februari 2026 pukul 6.30 WITA. Nanti linknya akan dibagikan. Kemudian Cross Youth pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 pukul 17.00 WITA bertempat di gereja. Mohon kehadiran anak-anak remaja. Kalau ada bapak ibu yang punya anak dari rumah yang belum bergabung, mari kita bawa mereka pada hari Sabtu jam 5 sore.
ada kebaktian umum sekaligus perjamuan. Jadi mari kita siapkan hati kita mulai dari minggu ini untuk ambil bagian dalam kebaktian umum dan perjamuan kudus dengan tema bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan berjalan dalam kehendak Allah. Khotbahnya Pendeta Tonomi. Mari kita semua hadir dan mari kita siapkan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kebaktian Minggu Ceria Minggu 8 Februari 2026 pukul 10 kita mulai bulan depan anak-anak kita di tiap minggu kedua di ibadah perjamuan akan anak-anak Minggu Ceria akan gabung bersama di kebaktian umum. Ya, persembahan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan buat transferban ada nomor rekening. Mari kita memberi buat pekerjaan Tuhan atas nama Gereja Kristen Kala Kudus Bitung. Kemudian bagi jemaat yang memberikan minggu depan akan ada 2 persembahan, kantong merah dan kas gereja kantong biru untuk pembangunan. Bagi jemaat yang ingin mendukung pembangunan Gereja Kristen Kala Kudus Pos Pelayanan Bitung dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera atas nama Gereja Kristen Kala Kudus Manado. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat perjamuan kasih atau konsumsi setiap minggu bisa menghubungi Ibu Lili Katian Dago. Kemudian gereja membuka pendaftaran untuk penyerahan anak. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya, pendaftaran paling awal bulan Februari 2026 dan dapat menghubungi badan pengurus atau Bapak Leri. Kemudian gereja membuka kelas katekisasi. Kelas ini ditujukan bagi bapak, ibu, dan pemuda remaja yang belum menerima baptisan dan CD. Pendaftaran di awal Februari 2026 dan dapat menghubungi badan pengurus atau Bapak Leri. Kemudian mari ikut ambil bagian dalam membentuk generasi penerus iman dengan menjadi guru sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu atau pemuda yang ingin menjadi guru sekolah minggu mau melibatkan diri dapat menghubungi badan pengurus atau Bapak Leri. Jadi siapa yang ingin melayani jadi guru sekolah minggu silakan. Dibuka kesempatan bagi setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari Minggu 15 Februari 2026 jam 1 WITA akan diadakan raker kerja tahunan bertempat di YKK Manado. Diundang kepada semua badan pengurus untuk bisa mempersiapkan program kerja selama 1 tahun dan dapat mengikuti raker ini. Dan mohon jemaat dukung dalam doa karena ini sangat penting untuk perjalanan pelayanan kita sepanjang 1 tahun. Mari topang dalam doa. Kemudian jam kantor hamba Tuhan dibuka setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9.00 sampai jam 12. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat datang ke gereja pada hari dan jam tersebut. Ya, happy birthday untuk Kevin, Maki Kama. Jadi tepuk tangan buat Kevin. Selamat ulang tahun buat memberkati. Terima kasih. Kemudian ada adik Aiden, ya barangkali kita lupa playernya. Adik Aiden ada di atas. Dan selamat ulang tahun bagi anak Minggu Ceria kita, adik Aiden, tepat juga hari ini. Tuhan memberkati, selamat siang, sampai berjumpa lagi di kegiatan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.